Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sohibul muslim semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Penjarakan angin dalam botol. Dikisahkan, Abu Nawas kaget bukan main ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Entah permainan apa lagi yang Baginda Raja lakukan untuk menjebaknya, gumam Abu Nawas dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Hasil diagnosa tabib istana mengatakan kalau aku terkena serangan angin, kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku yang mulia, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Abu Nawas tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti. Tetapi yang ia bingungkan, bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air. Walaupun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin, tidak. Baginda Raja hanya memberi Abu Nawas waktu, tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas melangkah pulang, membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih, karena berpikir, sudah merupakan bagian dari hidupnya. Bahkan, merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir, akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dengan berpikir, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena, tidak jarang, Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas, hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tak terasa, sudah 2 hari berlalu. Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok, hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja, Abu Nawas nyaris putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur, walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Sepertinya, Abu Nawas harus menjalani hukuman kali ini karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Abu Nawas berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, Abu Nawas teringat akan sesuatu. Aladin dan teko wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Tanya Abu Nawas ke diri sendiri. Abu Nawas pun berjingkrak kegirangan dan segera berlari pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas dengan cepat menyiapkan segala sesuatu. Kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal. Karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Sudahkah engkau berhasil menangkap dan memenjarakan angin? Wahai Abu Nawas, sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri, sambil memperlihatkan botol yang dibawanya. Kemudian, Abu Nawas menyerahkan botol itu kepada Baginda Raja. Baginda menimang-nimang botol itu. Wahai Abu Nawas, mana angin itu? Tanya Baginda Raja penasaran. Ada di dalam. Tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas penuh takzim. Aku tak melihat apa-apa, kata Baginda Raja. Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi, bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda Raja mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. Hai Abu Nawas, bau apa ini? Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin, dan hamba masukkan ke dalam botol, jawab Abu Nawas. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol itu, kata Abu Nawas ketakutan. Untunglah,
Baginda Raja tidak jadi marah. Karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Abu Nawas, kau memang pintar sekali, kata Raja sambil tertawa. Tapi, jangan tertawa dulu. Dengar dulu apa kata Abu Nawas. Baginda. Ya, ada apa Abu Nawas? Hamba sebenarnya cukup pusing. Memikirkan cara, melaksanakan tugas, memenjarakan angin ini. Lalu apa maksudmu, Abu Nawas? Hamba minta ganti rugi. Kau bermaksud memeras seorang raja? Oh, bukan begitu Baginda. Lalu, apa maumu? Baginda harus memberi saya hadiah berupa uang. Sebagai kompensasi, karena tidak bisa kerja beberapa hari ini. Kalau tidak, tantang Baginda. Kalau tidak, maka hamba akan menceritakan kepada halayak ramai bahwa Baginda telah dengan sengaja mencium kentut hamba. Baginda Raja kaget dan jengkel. Tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Baiklah, permintaanmu kukabulkan, ucap Baginda Raja. Abu Nawas pulang ke rumah dengan perasaan senang. Setelah mendapat hadiah uang dari Baginda Raja. Sampai berjumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.